Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu. Hari ini sidang Jumat yang mulia, alhamdulillah adalah kalimat yang paling tepat, terbaik kita ucapkan kepada Allah, karena telah banyak sekali kenikmatan telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang dengan kenikmatan tersebut kita mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mampu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Salam serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan terbaik kepada kita, yang dengan teladan tersebut kita mampu memilih kemudian memeluk agama diridhai oleh Allah, yaitu agama Islam. Hari sidang Jumat yang mulia, akhir-akhir ini kita sering mendengar, kita sering membaca dan melihat fenomena tentang pemilihan pemimpin suatu negeri. Hari sidang Jumat yang mulia, Allah telah memberikan aturan-aturan kriteria apabila kita memilih seseorang untuk menjadi pemimpin suatu umat. Dan tidaklah layak seseorang tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin kemudian kita pilih menjadi seorang pemimpin. Maka hal itu akan terjadi suatu kerusakan seperti disabdakan oleh Rasulullah, idza usijal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Apabila satu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kerusakannya, tunggulah terjadinya kiamat. Hari sidang Jumat yang mulia, kejadian seperti ini kita bisa melihat suatu fenomena yang pernah terjadi di zamannya Bani Israel, ketika Bani Israel mengalami penderitaan yang luar biasa karena serangan dari suatu kelompok lain yang di situ mereka mempunyai kekuatan, kekuasaan, sehingga mereka mengalami perundungan, sehingga mereka tidak bisa eksis sebagai suatu umat yang beribadah kepada Allah. Sehingga mereka berkata kepada Rasulnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara ila mala'i bani Israil min ba'di Musa idza qalu linabiyyin la mab'as lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla taqtilu qalu wa malana alla nuqatil fi sabilillah wa qad uhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum wallahu aliyyun bidzalimin. Apakah kalian tidak melihat bagaimana ketika Bani Israel setelah Nabi Musa berkata kepada nabi mereka, yaitu Nabi Samuel, ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah, tunjuklah di antara kami seorang pemimpin yang memimpin kami untuk berperang fi sabilillah. Kemudian Nabi mereka menjawab, hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla taqtilu, bagaimana nanti ketika akan ditetapkan atas kalian kemudian kamu tidak mau berperang. Qalu wa malana alla nuqatilu fi sabilillah wa qad uhrijna min diyarina wa abnaina. Mana mungkin kami tidak ikut berperang di sabilillah, kami telah diusir dari rumah-rumah kami, anak-anak kami telah diculik dan seterusnya. Falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum.
Ketika mereka diputuskan setelah ditetapkan atas mereka berperang, sebagian di antara mereka berpaling ila qalilam minhum, kecuali hanya sebagian kecil di antara mereka. Wa huwa alimul bidzalimin, dan Allah lebih tahu orang-orang yang zalim. Hari sidang Jumat yang mulia ini adalah merupakan pelajaran bagi kita ketika suatu keadaan terpuruk diperlukan seorang pemimpin yang kuat yang mampu memimpin umatnya untuk maju, untuk merubah keadaan suatu kaum. Dilanjutkan dalam ayat berikutnya, wa qala nabiyyun inna wa qad ba'asalakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nan akaku bil mulki minhu walam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna wastafahu alaikum bazadahu bastatan fil ilmi wal jism wa yu'ti mulkahu may yasha wa huwa wasi'un alim. Bisa diperiksa dalam surah Al-Baqarah 246 247. Kemudian mereka berkata kepada Nabi mereka mengatakan, inna wa qad ba'asalakum taluta malika. Allah telah mengutus Talut, memilih Talut sebagai pemimpin di antara kamu sekalian. Maka mereka menjawab, qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Mengapa Talut dipilih menjadi raja di antara kami, pemimpin di antara kami, wa nahnu aku bil mulki, dan kami lebih berhak dengan hak kerajaan itu, kekuasaan itu. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan Talut tidaklah diberi keluasan di dalam harta. Jadi jejak zaman dahulu sampai sekarang ternyata pemilihan seorang pemimpin itu yang mereka lihat adalah harta. Walam yu'ta sa'atan minal mal, jadi mereka merasa lebih berhak mendapatkan kekuasaan itu karena mereka lebih kaya, mereka mempunyai harta lebih banyak. Inna wastafahu alaikum, padahal Allah telah memilih Talut atas kamu sekalian. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan Allah telah memberikan tambahan fil ilmi, di dalam ilmu, wal jism, dan badan. Jadi Talut dipilih oleh Allah untuk memimpin Bani Israel karena memang kapasitas ilmunya, wal jism, dan fisiknya. Dalam arti kuat dalam fisik, dan tidaklah mungkin seorang pemimpin kemudian posisinya, kondisinya dalam keadaan sakit-sakitan dan tidak mempunyai ilmu. Maka tidaklah pantas seseorang yang tidak memenuhi syarat ini kemudian dijadikan sebagai seorang pemimpin. Inna wastafahu alaikum bazadahu bastatan fil ilmi wal jism wa yu'ti mulkahu may yasha, dan Allah memberikan kerajaannya, kekuasaan kepada orang yang dikehendaki. Wa wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Hari sidang Jumat yang mulia, di sini dapat kita ambil satu pelajaran bahwa kejadian semacam ini, seseorang yang mempunyai kekuasaan, kekayaan, keluasan harta merasa mereka lebih berhak untuk menjadi pemimpin. Sedangkan kriteria Allah memilih Talut sebagai raja adalah karena ilmu dan fisiknya. Yu'ta sa'atam. Jadi Allah memberikan kekuasaan kepada seseorang yang memang di situ mempunyai kapasitas ilmu dan fisik. Hari sidang Jumat yang mulia, dalam fenomena yang kita lihat sekarang, bagaimana kita menilai di antara tiga pasangan tersebut. Semoga salah satu di antara mereka itu ada yang memenuhi kriteria berikut ini, yaitu orang-orang yang berilmu, yang mempunyai fisik yang kuat, dan mempunyai wawasan yang luas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullah wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Al-Fatihah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innahu khabirum bima ta'malun. Hari sidang Jumat yang mulia, dua di antara kriteria yang Allah sebutkan yaitu yang mempunyai ilmu dan fisik yang kuat. Dan ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Qasas ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat ihdahuma ya abatistajirhu inna khairal man istajartal qawiyul amin. Salah satu di antara dua putri yang ditolong oleh Nabi Musa mengatakan usul kepada orang tuanya, ya abatistajirhu, hei abah, jadikanlah dia sebagai pekerja di antara kami. Inna khairal man istajartal qawiyul amin, sesungguhnya sebaik-baik orang yang bekerja apapun, sebagai pemimpin, sebagai menteri, sebagai dan yang lain-lainnya, al-qawiyul amin, yaitu orang-orang yang kuat baik fisik, mental, demikian juga kalau memungkinkan secara ekonomi, dan yang paling penting al-amin, orang-orang yang terpercaya. Jadi percaya, amin, kepada Allah, bagaimana hubungannya dia dengan Allah, bagaimana hubungannya dia benar-benar bisa dipercaya dengan sesama manusia, dan hubungannya terhadap dirinya sendiri. Jadi tiga syarat ini adalah sesuatu yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai pekerja, sebagai pemimpin yang memimpin umat, untuk memajukan umat, bagaimana memajukan umat tersebut sehingga benar-benar terjadi perubahan dan kemajuan. Semoga Allah menganugerahkan kepada pemimpin, kepada kita, seseorang yang kuat fisiknya, yang bisa dipercaya dan luas ilmunya, sehingga benar-benar bisa memimpin sesuai aturan Allah dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina alladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq 'alana sabra sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirus salam.